Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait UTS Basul Kutub. Untuk soal yang pertama yaitu tentang bagaimana hakikat ilmu dan juga keutamaannya. Nah, untuk dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ilmu itu dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama yaitu ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim, seperti ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Nah, itu setiap muslim itu wajib untuk memilikinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajiba li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamati al-fardi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bihi ila iqamati al-wajibi yakunu wajiban wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajiru. Nah, jadi dalam matan ini dijelaskan bahwa setiap orang Islam itu wajib mempelajari ilmu-ilmu hal, nah, seperti ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, dan juga ilmu tentang berdagang. Kemudian pembagian ilmu yang kedua yaitu ilmu yang berhukum fardu kifayah. Nah, hukum fardu kifayah ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang ketika salah satu orang dalam suatu wilayah sudah mempelajari ilmu tersebut, maka akan menggugurkan kewajiban sebagian muslim lainnya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyini fa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati sakata 'anil baqina fa illam yakun fi baldati man yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'sami fayajibu 'alal imami ayyumaruhum bidzalika wa yujbira ahlal baldati 'ala dzalika. Nah, jadi adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu. Jadi seperti sholat jenazah, itu ketika salah satu orang dalam satu wilayah sudah mengetahui, maka akan menggugurkan kewajiban orang-orang lainnya, seperti itu. Kemudian mempelajari ilmu yang ketiga yaitu adalah ilmu yang haram. Nah, ilmu yang haram dalam kitab Ta'lim adalah ilmu nujum, seperti yang dijelaskan dalam matan, wa ilman nujumi bimanzilatil maradi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wa la harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairul mumkin. Nah, jadi mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan seperti penyakit yang sangat membahayakan. Nah, kemudian ilmu yang keempat yaitu ilmu yang hukumnya mubah atau boleh. Nah, dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ilmu yang hukumnya boleh itu adalah ilmu kedokteran, sebagaimana dalam matan, wa amma ta'allumu ilmi tabbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu tu'allamuhu kasairis asbabi faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berarti boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung, dan sebagainya. Karena Nabi juga pernah berobat. Jadi tidak masalah kita mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama selama itu tidak ada unsur kemadharatan. Nah, kemudian dalam kitab Ta'lim Ta'lim pembagian ilmu ini terdapat sebuah syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulli yawmi ziyadatan minal ilmi wasbah fi bujuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalul qasidi wal alamul hadi ila sunnil huda wal isnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Nah, ini merupakan bahar tawil. Nah, dalam syair ini dijelaskan bahwa ilmu itu sangat penting sebagai perantara untuk orang-orang bertakwa. Nah, i'rab dalam syair tersebut, ta'alam itu adalah fi'il amr, kemudian fa'in ini adalah inna untuk huruf nasab, kemudian al-ilmi ini adalah isimnya inna, kemudian
kemudian Zainun ini adalah khabarnya inna, rofa alamatnya dhammah. Li ahlihi, linya ini adalah huruf jar, kemudian ahlihi ini adalah majrur, dengan hi ini adalah isim dhamir. Wa fadlin ini adalah wawunya wawu ataf, fadlunya ini adalah maktuf, kemudian wa unwanun, wanya ini adalah wawu ataf, kemudian unwanun adalah maktuf, kemudian likulli, linya adalah huruf jar, kulli adalah majrur. Muhammadin ini adalah mudhaf ilaih. Nah, untuk i'rabnya adalah jar dengan tandanya kasrah. Wakun wawunya adalah wawu ataf, kemudian kun ini adalah kun fi'il amr. Mustafidan ini adalah khabarnya kana, nasabnya adalah fathah. Yauma likulli, kemudian yaumin mudhaf ilaih, majrur tandanya kasrah. Ziyadata ini adalah maf'ul bih, tandanya adalah nasab dengan fathah. Kemudian minal ilmi, mina adalah huruf jar, kemudian ilmi adalah majrur. Wasbah ini adalah wawu ataf, asbah adalah fi'il amr. Fi bukhuri adalah fi'nya huruf jar, bukhuri adalah majrur. Al-qawaidi adalah mudhaf ilaih. Atafaqahu adalah fi'il amr, kemudian fa'inna adalah amil inna, kemudian al-fiqhu adalah isimnya inna, nasab tandanya fathah. Al-fadlu adalah khabarnya inna, ini adalah rofa tandanya dhammah. Qaidi adalah mudhaf ilaih. Nah, ini i'rabnya jar karena kasrah, kemudian ilal birra ini adalah ila huruf jar, kemudian al birra adalah majrur. Wasyaqwa ini adalah wawunya wawu ataf, taqwa adalah mudhaf ilaih. Wa a'dalu wawunya adalah wawu ataf, a'dalu adalah rafa karena dhammah. Kemudian qasidi adalah mudhaf ilaih, i'rabnya adalah jar dengan tandanya kasrah. Kemudian huwal ilmi, huwanya adalah mubtada, kemudian al-ilmi adalah badal. Al-huda adalah na'at, marfu alamatnya dhammah. Ila sunani adalah ilahnya jar, as-sunani adalah majrur. Al-huda itu adalah mudhaf ilaih. Kemudian huwa ini adalah mubtada, al-hisna adalah khabar, marfu alamatnya dhammah zahirah. Kemudian yunji ini adalah fi'il mudhari. Min jami'i ini adalah jar majrur. Al-ista adalah mudhaf ilaih dengan jar tandanya kasrah. Fa'inna adalah amil inna, faqiha adalah isimnya inna. Wahidan na'at, nasab tandanya fathah. Mutawarian juga na'at dengan nasab tandanya fathah. Asyadun adalah khabar, kemudian ila syaitani, ala adalah jar, asyaitani adalah majrur. Kemudian min alfin, minnya juga huruf jar, alfin adalah majrur. Aidin adalah mudhaf ilaih. Baik, selanjutnya pertanyaan soal nomor 2, bagaimana niat seorang santri dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa landasan dari menuntut ilmu yaitu didasarkan pada hadis Rasulullah bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi dalam kitab Ta'lim dijelaskan ada beberapa niat yang dianjurkan. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari ridho Allah, kemudian yang kedua untuk menghilangkan kebodohan, yang ketiga untuk menghidupkan agama dan mendirikan Islam, dan yang keempat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bagaimana larangan untuk mencari ilmu. Nah, itu dengan niat karena untuk mencari pengaruh supaya orang-orang berpaling kepadanya, untuk pamer, dan juga untuk mencari kedudukan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Jadi sudah dijelaskan dalam kitab Ta'lim bahwa niat itu menjadi dasar ketika kita berbuat sesuatu. Nah, kemudian dalam bab 2 atau bab niat ini terdapat sebuah syair, yaitu fasadun kabirun alimun muttahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Nah, ini juga merupakan bahar tawil.
Nah, dalam syair ini dijelaskan bahwa niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk i'rabnya yaitu fasadun, itu i'rabnya adalah rofa karena merupakan mubtada, kemudian kabirun, kabirun itu rofa karena naat, alimun, alimun juga rofa karena khabarnya mubtada, mutahattikun itu rofa karena naat, kemudian wakbarun, wakbarun wawunya adalah waw ataf jadi mabni, kemudian akbarun itu adalah rofa. Nah, itu atof. Kemudian minhu, minhu itu adalah huruf jar. Kemudian jahilun, jahilun itu adalah rofa karena naat. Mutanasikun, mutanasikun itu adalah rofa karena naat juga. Huma, huma yang adalah isim domir. Fitnatun, fitnatun ini merupakan rofa karena mubtada. Fi adalah huruf jar. Al-alamina itu adalah huruf jar majrur jadi majrur. Kemudian azimatun itu adalah rofa karena naat. Liman, li adalah huruf jar. Man ini adalah isim mausul. Bihima, bihima adalah binya huruf jar. Kemudian hima, ma-nya adalah isim dhamir. Fi adalah huruf jar. Dinihi adalah majrur. Kemudian hi adalah isim dhamir. Yatamassaku ini adalah fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu bagaimana memilih ilmu, memilih guru dan teman serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan bahwa sebagai pelajar untuk memilih ilmu itu kita harus mendahulukan ilmu agama terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian untuk kita memilih guru itu harus memilih guru yang lebih pandai dan juga lebih sepuh dari kita. Nah, ketika kita ingin mencari teman, kita harus mencari teman yang tekun, yang warok, dan juga baik tabiatnya. Nah, dalam dijelaskan dalam kitab, ketika kita mencari ilmu, ada sebuah matan yang bagi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Nah, jadi para santri itu harus memilih ilmu-ilmu yang baik, yaitu ilmu agama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dalam memilih guru itu juga sudah dijelaskan dalam kitab wa amma ikhtiyarul ustadzi fayambaghi an yakhtara a'lama wal awra'a wal asanna kam ikhtara Abu Hanifata hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Nah, jadi sudah dijelaskan ketika kita mencari guru itu carilah guru yang bersifat warok dan juga lebih tua. Selanjutnya ketika kita mencari teman juga sudah dijelaskan dalam kitab ini wa amma ikhtiyar syariki fayambaghi an yahtaral majidda wal wara'a wa sahiba at-tabai al-mustaqimi wal mutawaffa wal mutafahhimi wa yafira minal kaslani wal mu'attili wal miksari wal mufsidi wal fattani. Nah, jadi sudah dijelaskan seorang santri itu harus memilih atau berteman dengan orang-orang yang tekun belajar, bersifat warok dan bertakwa, bertawatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ia harus menjauhi teman yang malas, banyak bicara, suka merusak dan suka memfitnah. Nah, dalam bab ketiga ini juga terdapat sebuah syair yang berbunyi anil mar'ila tash'ar wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dasarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Ini juga merupakan bahar tawil. Nah, dalam syair ini dijelaskan jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau teman berbudi buruk, maka menjauhilah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, dalam syair ini terdapat i'rabnya yaitu anil mar'i. Ini adalah huruf jar, al-mar'i ini adalah majrur, la tas'al wa absir qarinahu. Qarinahu ini adalah mudhaf ilaih, hunya ini adalah
isim dhamir. Fa innal qarina, fa ini adalah huruf, inna ini adalah isim amil nawasib. Kemudian al qarina ini adalah isimnya dari inna. Kemudian bil muqarini, ini bi-nya adalah huruf jar. Kemudian al muqarini adalah majrur. Ya tadi ini adalah fi'il mudhari. Fa in kana, fa in ini adalah fa-nya huruf. Kemudian in ini adalah amil nawasib. Kana ini adalah fi'il madhi. Dasyarin ini adalah jar karena berharokat kasrah. Fajanibhu fanya adalah huruf, janibhu hunya ini adalah isim dhamir. Sura'atan ini adalah nasab karena berharokat fathah. Wa in kana, wawunya ini adalah wawu ataf, ing wanya adalah huruf, in kana. Nah ini kana adalah fi'il madhi. Khairin ini adalah jar karena berharokat kasrah. Faqarinhu fanya adalah huruf, kemudian hunya ini adalah isim dhamir. Tahtadi ini adalah fi'il mudhari. Menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana ketika kita harus menghormati ilmu dan juga guru. Nah, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan bahwa seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan juga gurunya. Nah, beliau menyebut etika apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Nah, itu Imam Al-Jarnuzi itu sudah menjelaskan dalam kitab ini. Di antaranya adalah kita tidak boleh duduk di tempat duduk gurunya. Kemudian kita tidak boleh memulai percakapan dengan gurunya kecuali tanpa izin, tidak banyak berbicara di sisi gurunya dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan dalam kitab ini, wa min tauqiral muallimi alla yamsi amamahu wala yajlisa makanahu wala yabtadi'al kalama indahu illa biidnihi. Nah, jadi termasuk menghormati guru ialah seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara kecuali izinnya. Ada juga wala yuksiral kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'i alwaqta wala yatuqa albaba bal yasbiro hatta yakhruja. Nah, jadi hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek, harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Nah, dalam menghormati guru ini juga terdapat sebuah syair yang berbunyi, ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu khifdan ala kulli muslimin laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Nah, jadi ini juga Bahar Tawil. Nah, dijelaskan dalam syair ini, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Nah, untuk i'rab dari syair ini yaitu ra'aitu itu adalah fi'il madhi, itu tidak beri'rab. Kemudian ahaqqa ini adalah nasab karena maf'ul, al-haqqi ini adalah jar karena mudhaf ilaih. Kemudian haqqa ini nasab karena maf'ul mutlak, al-muallimi adalah jar karena mudhaf ilaih. Kemudian wa aujabu, wa-nya adalah huruf. Kemudian hifdan ini adalah nasab karena maf'ul bih. Kemudian ala adalah huruf jar. Kemudian kulli ini adalah majrur. Muslimin ini jar karena mudhaf ilaih. Laqad adalah huruf. Haqqa itu adalah fi'il madhi. An adalah amil nawasib. Yuhda ini adalah fi'il mudhari. Kemudian ilaihi adalah huruf jar. Kemudian karamatan ini nasab karena maf'ul bih. Li ta'limi nya adalah huruf. Kemudian ta'limi adalah jar karena terkemaskan huruf jar. Harfin ini adalah jar karena mudhaf ilaih. Kemudian wahidin ini jar karena na'at. Alfun ini rafa karena mubtada. Kemudian dirhami ini jar karena mudhaf ilaih. Lalu selanjutnya menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu ada sebuah matan yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddis salasati al muta'allimi wal ustadi wal abi in kana fi ahya'i. Jadi dikatakan itu bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang, kesungguhan dari murid, guru, dan juga dari ayah bila masih hidup. Nah, maksud dari matan ini adalah ketika seorang santri atau pelajar itu
harus bersungguh-sungguh dalam 3 sisi atau 3 orang sekitarnya. Nah, dari murid itu sendiri itu harus memiliki kesungguhan dalam belajar. Kemudian yang kedua, kesungguhan dari guru. Guru itu juga harus sungguh-sungguh dalam mengajar murid tersebut. Lalu yang ketiga, ini adalah faktor dari orang tuanya. Orang tua itu di rumah itu juga harus mengajarkan anaknya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah tadi. Jadi ada kesinambungan antara murid, antara guru dan juga orang tua. Jadi ilmu itu mampu lalu selanjutnya yaitu tarkib dari matan tadi. Kemudian yahtaju itu adalah fi'il mudhari, kemudian V-nya itu adalah huruf jar, at-ta'allumi ini adalah majrur, kemudian wa ini adalah huruf ataf, kemudian tafaqahi ini adalah ataf, ila ini adalah huruf jar, kemudian jiddi adalah majrur, as-salasati ini adalah mudhaf ilaih, al-muta'allimi ini adalah badal, kemudian wal ustadi, wanya adalah huruf ataf, al ustadinya ini adalah ataf, kemudian wal abi, wanya adalah huruf ataf, al abi adalah ataf, ini adalah huruf, kemudian kana ini adalah fi'il madhi, fi ahya'i, fi nya adalah huruf jar, al ahya'i ini adalah majrur. Mungkin seperti itu penjelasan UTS Baslul Qutub dari saya. Mungkin ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.